Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan salam jumpa kembali dengan saya Laurento Malau dalam video pembelajaran BJOK. Salam olahraga. Apa kabar anak semuanya? Tentunya tetap sehat ya nak. Setelah kita selesai mengikuti ujian penilaian tengah semester. Harapan kita ke depan semoga lebih bersemangat lagi untuk mengikuti segala proses pembelajaran kita, agar nantinya apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan dapat tercapai melalui disiplin kita dalam mengikuti segala proses pembelajaran kita. Nah, baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu dari tema 7 subtema 1 itu kebersamaan. Di subtema 1 ini kita akan mempelajari kebersamaan di rumah. Materinya yaitu melakukan aktivitas berjalan dan berlari di air. Sekali lagi, melakukan aktivitas berjalan dan berlari di air. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, agar siswa mampu memahami gerakan berjalan dan berlari dengan cermat, dan yang kedua, agar siswa mampu melakukan gerakan berjalan dan berlari di dalam air dengan percaya diri. Nah, itu tujuan pembelajaran kita dari materi ini. Berjalan dan berlari tentunya tidak asing lagi buat kita ya nak, karena berjalan itu merupakan aktivitas gerakan rutin yang kita lakukan dalam keseharian kita. Ya, contohnya berpindah dari satu tempat ini ke tempat yang lain, kita harus melakukannya dengan gerakan berjalan. Makanya tidak asing lagi buat kita. Namun yang berbeda dalam pembelajaran kita hari ini, kita melakukan aktivitas gerak berjalan dan berlari ini di dalam air. Ya, di dalam air, tentunya di dalam kolam. Nah, anak-anak semua pasti sudah tahu karena apa itu kolam renang kan? Bahkan mungkin diantara kita sudah pernah ataupun sudah sering melakukan aktivitas di kolam renang. Ya, melakukan aktivitas gerakan di kolam renang khususnya bagi kita pemula, ya tentunya kita harus memilih tempat yang dangkal ya, ataupun bagian kolam yang tidak terlalu dalam. Tujuannya untuk menjaga keselamatan kita saat bermain di air ataupun di dalam kolam. Nah, itu yang paling utama nah. Memilih tempat yang paling dangkal untuk melakukan aktivitas demi kenyamanan kita saat melakukan permainan di dalam air. Nah, anak-anak semua, sebelum langsung terjun ke dalam air ataupun ke kolam, maka perlu Bapak ingatkan, kita harus menyadari sampai di mana batas kemampuan kita di dalam berenang ini. Ya, jangan sekali-kali kita mencoba langsung masuk ke kedalaman kalau memang kita belum mampu ataupun belum mahir dalam berenang. Ya, maka harus perlu pengawasan ataupun dampingan dari orang tua ataupun siapa saja yang sudah mahir dari kita. Maka kita harus perlu lebih disiplin ya, lebih mengutamakan dan menjaga keselamatan kita. Karena kalau kita melakukannya sembarangan, nah bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Maka sebelum kejadian itu terjadi sama kita, utamakan yang penting keselamatan kita dulu. Ya, itu yang paling utama. Nah, maka aktivitas berjalan ataupun berlari ini Pak Guru sarankan melakukannya di kolam yang dangkal. Nah, manfaatnya ini sebenarnya cukup banyak ya, khususnya berenang ini. Ya, sangatlah banyak nah. Sangat membantu untuk menjaga kesehatan kita. Ya, khususnya untuk jantung juga. Nah, sesuai materi kita hari ini, melakukan berlari ataupun berjalan tujuannya dapat melatih kekuatan otot kaki kita ya, karena melawan tekanan dari air di dalam kolam tersebut ya. Namun dalam kesempatan ini perlu Bapak bertahukan, karena keterbatasan fasilitas kita, maka Pak Guru tidak bisa mencontohkan sepenuhnya aktivitas berjalan
dan berlari di dalam kolam. Ya, maka Pak Guru sekali lagi minta maaf karena keterbatasan fasilitas kita. Maka dalam kesempatan ini Pak Guru nanti hanya mencontohkan sedikit aktivitas seperti berjalan kepiting yang dibuat di dalam buku kita. Ya, itu yang hanya sedikit aktivitas yang bisa Bapak contohkan nanti. Namun pada umumnya kalau untuk gerakan berjalan dan berlari, nah untuk anak-anak semua tidak diragukan lagi. Ya, kita sudah pandai, kita sudah mahir dalam hal itu. Ya. Nah, aktivitas yang selanjutnya Pak Guru akan mencontohkan ataupun menirukan seperti gerakan kepiting berjalan sesuai dengan di pembelajaran kita, pembelajaran yang kedua. Namun aktivitas ini tidak Bapak lakukan di dalam kolam, tetap Bapak contohkan di lapangan ini nanti. Nah, gerakannya dilakukan hampir menyerupai gerakan seperti melakukan kayang, ya, bertumpu dengan kedua tangan dan kedua kaki. Nah, saat sudah melakukan sikap seperti kayang, kedua kaki dan tangan digerakkan secara bersamaan ataupun bergantian seperti gerakan berjalan. Ya, itulah yang dimaksud dengan gerakan menirukan seperti gerak kepiting berjalan. Nah, berikut akan Pak Guru contohkan ya nak. Baiklah anak-anak semuanya, demikianlah pertemuan kita hari ini dalam pembelajaran PJKA ini. Mudah-mudahan sedikit materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat. Nah, tetapi sekali lagi Bapak beritahukan, Pak Guru tidak bisa melakukan aktivitas sesuai yang di buku kita karena keterbatasan fasilitas kita dan juga karena keadaan sekarang ini. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat mengerti dan juga memahaminya. Ya, demi kesehatan kita bersama. Nah, jadi semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak akhiri pembelajaran hari ini, kita akan bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatannya, salam sehat dan salam olahraga.